Ya, selamat siang, selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya. Nah, masih dalam bab dimensi 3. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu bagian A, kedudukan titik garis dan bidang, B, jarak titik garis dan bidang, C, sudut garis dan bidang. Ini materi terakhir yang akan kita bahas. Nanti kita sesuaikan waktunya. Jika waktunya cukup A sampai B itu sudah banyak, nanti yang bagian C akan kita sambung lagi. A. Kedudukan titik garis dan bidang. Nomor 1, kedudukan titik terhadap garis. Nomor 2, kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lainnya. Ini sambil kita cari untuk coret-coretnya. Bagian keempat, kedudukan garis terhadap bidang. 5, kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, kita pindah. Nah, yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Nah, ini kedudukan titik terhadap garis. Ini ya, tolong diperhatikan, ada 3 titik. Ini yang pertama, titik A, titik B, dan titik C. Serta garis ini, garis AB ini yang di tanda garisnya ini adalah L, garis L. Kan kemarin sudah dijelaskan caranya. Ini bisa dibaca garis L atau garis AB dan titik C. Kedudukan titik terhadap garis ini, titik terletak pada garis. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada garis L. Ini ya, terletak pada garis L. Sudah kelihatan langsung. Sedangkan titik C-nya berada di luar garis. Jadi, kalau ada pertanyaan, misalnya titik B terhadap garis L bagaimana? Terletak pada garis L. Sedangkan titik C-nya terletak di luar garis L, gitu ya. Lanjut, contohnya. Ini, perhatikan balok. Ini gambar balok PQRS TUVW. Diketahui titik K. Ini titik K, tunggu ya. Kita mundur. Tunggu ya, kita mundur. Kita cari pennya dulu. Pennya ini titik K dan titik L merupakan titik tengah PS. Berarti titik tengah PS ini kita kasih pen tanda tambah. Itu ya titik tengahnya. Ini adalah titik K. Tuh. Dan titik L nya itu titik tengah dari ini TW, ini L. Titik P terhadap garis TU. Titik P kan di bawah ini terhadap garis TU, ini garis TU di atas, berarti dia berada di luar garis, TU. Sedangkan titik T terhadap garis LW, L-nya kan di sini, ini W, berada di luar garis LW. Sedangkan titik K tadi di tengah PS terhadap bidang PSWT ini, PSWT. Berarti titik K-nya terletak pada bidang PSWT karena titik K itu berada pada garis PS ya. Jadi dia terletak pada bidang itu. Bagian D, titik U terletak pada bidang KRVL. K-nya ini di tengah PS, KR, VR ini. Jadi U terletak pada bidang di luar ya, itu di luar dari itu. Kita lanjut.
Kedudukan titik terhadap bidang. Ini ada gambar, ada bidang alfa. Bidang alfa. Ada titik A, B, C. Kedudukan titik terhadap bidang yang bagian A, titik terletak pada bidang. Iya, titik A dan B terletak pada bidang alfa. Sedangkan titik C berada di luar bidang alfa. Tentukan titik sudut yang terletak pada bidang alas limas. Nah, ini limas. Kemarin kan Ibu sudah suruh kalian untuk membuat tugas gambar bangun datar dan bangun ruang dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yang mana rusuk, mana alasnya ya. Jadi sudah harus paham itu baru ke materi yang ini. Kita cari pennya. Tentukan ini kan yang alasnya ini alas. Berarti titik sudutnya yaitu titik A, B, C, dan D. Ya, kita lanjut. Nomor 3, kedudukan garis terhadap garis lainnya. Ini ada 3 bidang. Yang bagian A, 2 garis berpotongan pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan. Saling berpotongan ya, berpotongan, dan titik persekutuannya yaitu titik A. Ada titik persekutuannya, itu dinamakan garis yang berpotongan. Bagian B adalah 2 garis sejajar. 2 garis sejajar itu jika ditarik garisnya lurus ke atas garis P dan lurus garis Q itu tidak akan ketemu, itulah yang dikatakan garis sejajar ya, yang saling berhadapan. Dia ditarik lurus, dia tidak akan ketemu, itu garis sejajar. Kalau ditarik ada yang bengkok-bengkok, dia ditarik ketemu ada titik persekutuannya, berarti itu bukan sejajar tetapi dia garis berpotongan. Nah, bagian C, 2 garis bersilangan. Nih, 2 garis bersilangan. Ini garis R dan garis S terletak pada bidang alfa ya. Dia menembus, itu dikatakan bersilangan. Dia menembus bidang alfa ini dari atas ke bawah, tetapi dia tidak berpotongan, itu yang dikatakan bersilangan ya. Tidak ada titik persekutuan maka dikatakan itu bersilangan. Kita lanjut. Ini contohnya. Tentukan pasangan garis yang saling bersilangan. Nah, ini Ibu ambil jawaban cuma sebagai contoh, misalnya garis BC, kita pakai pennya. Garis PC dan garis HG. Ketika kita tarik garis lurus BC dan kita garis lurus, ini di bawah, ini kan di atas, dia tidak akan ketemu, dia cuma menembus. Misalnya coba kamu tarik ini garis rumahmu, di atasnya tiangnya, ini tiang yang di bawah nih, terus dia tidak akan ketemu, tetapi dia saling bersilangan ya, di atas ini dia tembus ini dinding. Contoh jawaban yang kedua, garis AE dan garis BC. Garis AE ini kita garis terus, dan garis BC nih, BC ini AE, ini BC, kita terus, dia kan bersilangan tapi dia tidak berpotongan. Ini satu di bawah, ini satu di atas. AE ya. Bisa juga HF ya. Kita lanjut. Nomor 4, kedudukan garis terhadap bidang. Ini ada 3 gambar, bidang alfanya ada 3. Itu garis yang terletak bagian A, itu garis yang terletak pada bidang. Ini garis M dan N terletak pada bidang. Sedangkan bagian B garis sejajar dengan bidang. Ini ada dua garis K dan garis L sejajar dengan bidang alfa. Garis L-nya berada di luar bidang alfa. Nih, kita lihat ini. Kita lanjut, gambar bagian C, garis memotong atau menembus bidang.
garis H, ini garis H di gambar bagian C yang pertama, dan garis J di gambar C yang kedua memotong tuh atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan titik B. Garis J memotong tegak lurus bidang alfa. Akibatnya garis J akan tegak lurus dengan semua garis bidang alfa. Jadi dia akan tegak lurus. Ini contohnya, ada sebuah gambar kubus. Pertanyaannya, tentukan pasangan garis dan bidang yang saling sejajar. Pasangan garis dan bidang yang saling sejajar. Jadi bukan tentukan pasangan garis dan bidang yang saling sejajar. Berarti bukan garis saja yang sejajar dengan garis lain. Garis dan bidang di sini maksudnya, ya. Jangan salah pengertian. Garis AB ini ketika Ibu tarik garis lurus, kita ulang. Kita cari pennya. Ketika tarik garis AB ini garis lurus dan bidang CD ini CD HG ini yang di belakang. Ini kita tarik lurus juga, ini dia tidak akan ketemu, dia malah sejajar dengan bidang ini. Kemudian bisa bidang juga BC FG sejajar dengan garis AD gitu ya. Lanjut, nomor 5, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Nih, ada bidang alfa dan bidang beta. Kedudukan bidang tersebut terdapat bidang lainnya. Yang bagian pertama, bagian A, dua bidang sejajar ini. Jadi misalnya ketika kamu berada di sebuah ruangan, ini bidang yang di depan, yang ketika kamu duduk menghadap ke depan dengan di belakangnya kalian, itulah yang dikatakan bidang yang sejajar. Jika tembok-temboknya itu diluruskan sampai ke ujung, dia tidak akan ketemu. Itulah dua bidang yang sejajar. Bagian B, dua bidang berpotongan. Itu boleh lihat di gambar ini, bidang alfa dan bidang B saling berpotongan. Misalnya yang saling berpotongan, ketika kamu duduk menghadap ke dinding depan, dia akan berpotongan dengan dinding samping kiri atau samping kanannya. Tuh, ditariklah garis temboknya lurus, dia akan saling berpotongan ya. Kita lanjut. Ini sebutkan pasangan sisi yang sejajar. Sisi nih yang saling sejajar, KNOR. Ini kita balik. K ini sejajar dengan ini ya. Ini yang di belakang dengan yang di depan, atas bawah itu saling sejajar. Ya, sebutkan sisi yang memotong sisi KNOR. Nih, yang memotong KN ini bisa LO sisinya, diagonal sisinya bisa LO, bisa juga KL itu yang memotong sisi KNRO. Itu titik perpotongan, berarti ada titik persekutuan ya. Oke, bagian B, jarak titik, garis, dan bidang itu ada terdapat 6. Jarak yang pertama, jarak antara dua titik. Nomor 2, jarak antara titik dan garis. 3, jarak antara titik dan bidang. 4, jarak antara dua garis sejajar. 5, jarak antara garis dan bidang. 6, jarak antara dua bidang sejajar. Ini sudah berupa hitungannya. Nih, jarak antara dua titik ini, ada sebuah titik A dan titik B, itu ketika kita hubungkan akan terbentuk sebuah garis atau ruas garis AB. Contohnya diketahui kubus ABC EFGH mempunyai panjang rusuk 6. 6. Jadi kalau kubus panjang rusuknya 6, semuanya 6 ya. Titik P terletak pada pertengahan titik AB. Jarak titik E ke titik P. Ini kita menggunakan Pitagoras. Ini bekas contoh bagian A-nya. Jadi EP sama dengan Pitagoras. Ini kita tulis di atas.
EP sama dengan akar tuh AE kuadrat, ini harus sudah dipahami nih, AE kuadrat ditambah AP kuadrat ya. AP kuadrat itu AE-nya rusuknya 6, AP-nya ini kan AB-nya 6, berarti masing-masing 3 ya. Tuh. Berarti 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. 6 kuadrat itu 6 pangkat 2 adalah 36 ditambah 9, yaitu akar 45. Akar 45 itu dijabarkan 9 dikali 5. Jadi akar 9 3 akar 5. Itulah jawabannya. Jarak dari titik E ke titik P adalah 3 akar 5 cm. Begitu juga jarak dari titik P ke titik Q ya. Nanti kalian bisa cari. Itu tugas yang pertama. Tugas yang pertama bagian B-nya dari contoh soal itu. Kemudian kita lanjut. Ini jarak antara titik dan garis. Ini titik dan garis. Ya. Gambarnya ini adalah gambar limas TABCD. Jarak titik A ke rusuk TC. Jarak titik A ke rusuk TC ini. Nah, ini jarak titik A ke TC, ini A ke TC, berarti ini ada nol. Kita cari pennya. Ini ini AC, nanti kalian gambarnya yang bagus ya. Nah, kita cari dulu AC-nya. AC ini kan diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemarin kan sudah ada rumus dari limas itu ya. Kita pakai Pitagoras, bukan kemarin tadi. AC 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 64 tambah 64 sama dengan 64 tambah 64, ayo berapa? 128. Akar dari 128 4 dikali 2 ya, yaitu akar 64 dikali dengan 2. Akar 64 88 akar 2. Itu AC-nya belum selesai. Mencari panjang TO-nya atau OT-nya. OT-nya itu dari ini tingginya. Dari titik tengah ke bawah ini ya. Itu titik O-nya. Nah, kita mencari OT. OT sama dengan akar, kita pakai Pitagoras lagi. Ini TC dikurangi OC, kurang OC. Ini ya. Ini di sini siku-siku. Untuk tingginya adalah OT. Sama dengan TC-nya sudah ada ya. TC-nya 8. OC-nya setengah dari 8 akar 2, berarti 4 akar 2 ya. Kurang 4 akar 2. Ini tadi 8 akar 2. TC-nya 8 akar 2. 8 kurang 4 yaitu 4 akar 2 kurang akar 2. 8 akar 2 kurang 4 akar 2 yaitu 4. Akar 4 yaitu 2. Jadi OT-nya 2.
Ini lupa ibu pangkatkan 2. 8 akar 2 pangkat 2, ini masing-masing kita pangkatkan 2. 8 pangkat 2 adalah 64. Akar 2 pangkat 2 yaitu akar 4 yaitu 2. 64 dikali dengan 2. 128. Ya, ibu hapus. Ini 128 dikurang 16, 4 pangkat 2 16, akar 2 pangkat 2 akar 4, akar 4 2, 16 kali 2 32. 128 dia dikurangi dengan 32 ya. 128 kurang 32 yaitu 96. Akar 96. Kita carikan berapa kali berapa yang 96. Yaitu kita dapat ya, yaitu akar 16 dikali dengan 6. Akar 16 ibu sambung di sini. Akar 16 adalah 4 akar 6. Kita lanjut. Jika alas ini kan segitiga ACT, jika alasnya itu T, ini bukan warna. Jika alasnya adalah TC ini, maka tingginya itu AP ya. Ini ada titik P. Ini. Jika alasnya AC yang di bawah berarti tingginya itu adalah OT. Kita sudah dapat tadi OT-nya. Itu. Sekarang AP-nya yang kita belum dapat, maka akan kita carilah AP-nya. Ibu hapus dulu ya. Kita gunakan perbandingan. Kita gunakan perbandingan yaitu 1/2 TC, ini TC-nya, TC dikali dengan AP. P-nya itu titik tengah dari TC ya, sama dengan ini boleh nanti kalian tulis di sampingnya. Ini karena tidak muat, ini ibu tulis di sini karena ibu cuma menggunakan HP ya, sama dengan 1/2 AC dikali dengan OT atau TO, sama dengan di bawahnya sama dengan ini AP ini 1/2-nya habis, jadi AP sama dengan ini AC kali OT per TC ya. Dimana lagi tulisnya? Hapus dulu, ini hapus, tulis ulang. AP sama dengan ini, tulis ulang, AC kali OT per TC sama dengan itu. Kita sudah dapat tadi AC-nya. AC-nya tadi ada 16 akar 6 ya. Nanti kalian masukkan ya nilai AC-nya karena ibu sudah hapus tadi di situ. Berapa tadi AC-nya ya? Kita akan ulang, 64 tambah 64. 6 akar 2 ya. 6 akar 2 dikali dengan OT-nya tadi kita sudah dapat, OT-nya 4 akar 6 dikali dengan 4 akar 6 bahagi dengan TC-nya. TC-nya adalah 8 akar 2 ya. TC-nya 8 akar 2. TC-nya 8 akar 2. 8 akar 2. Nanti kalian bisa cari 8 dikali 4, 6 dikali 4 yaitu 24. Akar 2 dikali akar 6 adalah akar 12.
gitu, dibagi dengan 8, ada yang bisa sederhanakan. Jadi kalau ada akar di bawah, nanti itu kembali ke pelajaran kelas 10 itu merasionalkan bentuk akarnya, jadi kalian teruskan gitu. Jadi kalian teruskan, nanti tinggal ibu lihat apakah materi yang ibu jelaskan ini contoh-contoh soalnya harus kalian salin di buku ya. Jadi tadi tugas pertama sudah yang dari contoh soal bagian B, ini juga contoh soal bagian B juga. Tapi tetap kalian tulis juga contoh soal bagian A karena ini kan belum ibu lihat hasil akhirnya gitu ya. Nomor 3, jarak antara titik dan bidang. Jadi titik ke bidang sekarang. Oke, karena waktunya sudah panjang, untuk bagian ketiga ini jarak antara titik dan bidang nanti lagi akan ibu jelaskan. Ini akan ibu jelaskan langsung dengan contoh soalnya. Ini langsung ibu buatkan di dalam bentuk PowerPoint contoh soalnya dan langsung jawabannya biar agak mudah sedikit kalian pelajari, tidak dengan ibu coret-coret menggunakan pulpen pen ya, pen tabletnya. Oke, sekian materi hari ini, dan jika nanti ada yang belum jelas silakan nanti langsung di chat ibu di WA, langsung ditanyakan ya. Ya, sekian dan terima kasih dan selamat siang.